Shalom saudara yang kasih Tuhan. Ada yang diberkati oleh tayangan tadi, amin. Beri kemuliaan bagi sekali lagi. Haleluya. Jadi saudara, saya percaya setiap kita ini ingin meraih sukses kita. Kita ingin berhasil lebih baik. Siapa yang di sini tidak mau berhasil? Ada? Angkat tangan. Siapa yang bilang, hidupnya udah begini aja lah, biarin aja lah, sampai tua juga begini aja. Emang udah dasar dari sononya begitu. Kalau ada, angkat tangan. Saya percaya setiap orang, baik itu tua, baik itu muda, baik itu masih belum dewasa, pasti ada cita-cita, pasti ada keinginan untuk meraih keberhasilan. Namun untuk meraih suatu sukses itu bukan hal yang mudah, bukan satu hal yang gampang, yang Anda langsung kepengen sesuatu bisa terjadi. Tadi kita mendengar kesaksian dari seorang ibu. Dia dalam keadaan susah, dia dalam keadaan sudah tidak berdaya, dia banyak hutang. Dia berusaha berkali-kali untuk mencapai sukses, untuk mendapat pemulihan, mendapatkan hidup yang layak, namun tetap gagal. Tapi akhirnya karena dia terus berserah dan dia percaya kepada Yesus dengan keyakinan penuh, akhirnya Tuhan pulihkan. Meskipun di saat dia sedang kejepit, meskipun dia di saat sedang keadaan susah, dia mau melakukan kehendak Tuhan. Itulah seorang tantangan bagi kita semua. Apakah kita mau melakukan kehendak Tuhan di saat kita kejepit, di saat kita digerakkan Tuhan melakukan kehendaknya? Maka saudara, hidup ini saya percaya akan diubahkan oleh Tuhan. Dan saya percaya jika Anda gagal, saya katakan coba terus sampai berhasil, amin. Sebab keberhasilan tidak datang pada satu malam saja atau langsung sekaligus. Tapi yang namanya keberhasilan itu memakan waktu dan menguras tenaga. Bahkan ditantang kita untuk meraihnya dengan banyak sekali problem dan situasi. Banyak kali orang mengecewakan kita, banyak kali orang meninggalkan kita, banyak kali orang berkata yang jelek terhadap kita. Namun saya katakan sekali lagi, jika gagal coba terus sampai berhasil. Coba buka di dalam Ibrani 12 ayat 3. Haleluya. Puji Tuhan. Ibrani 12:3, Anda katakan pada sebelah, jangan mundur, maju terus. Haleluya. Sudah ketemu? Ibrani 12 ayat 3. Ibrani 12 ayat ketiga. Kalau sudah ketemu, kita baca dengan suara keras bersama-sama ya. Sudah? Oke. 1, 2, 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudara, perjalanan hidup ini memang ada kalanya kita ada di atas, ada kalanya kita ada di bawah. Dan kita ini nggak bisa tahu apakah besok kita bisa mengalami sesuatu yang baik atau ketibaan berkat yang luar biasa. Juga tidak tahu saudara, besok kita mungkin mengalami sesuatu yang kita tidak inginkan. Hidup ini penuh dengan macam-macam problem dan banyak sekali hal-hal yang kita tidak mengerti. Saudara, memang perjalanan hidup ini harus kita jalani. Meskipun ada suatu hambatan, ada masalah, kita tetap menjalani supaya kita mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu goal. Mungkin Anda di sini student, ingin mencapai goal, ingin lulus ujian, ingin mengalami suatu graduation, ya, atau yang namanya wisuda. Anda mungkin ingin mendapatkan suatu gelar yang Anda rindukan. Mungkin Anda sebagai businessman juga Anda merindukan supaya bisnisnya maju.
banyak pelangganan, menjadi support tokonya, dagangannya. Mungkin juga Anda seorang staff ingin juga mendapat promosi, mendapatkan gaji yang lebih lagi. Mungkin Anda juga seorang ayah, Anda ingin mempunyai rumah tangga yang baik, mempunyai suatu rumah tangga yang harmonis. Ada juga demikian dengan seorang istri, mungkin seorang ibu, Anda berkata, saya ingin suami saya bisa melayani Tuhan dan bisa menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Saya kepengen suami saya bisa benar-benar mengasihi keluarga. Semua itu adalah suatu kerinduan, amin. Saya mau beritahu kepada Anda, suatu sukses itu bukan ditentukan waktu Anda punya banyak uang atau harta. Apabila Anda mencapai sukses karena harta yang banyak dan uang banyak, tapi keluarga Anda berantakan dan hancur, saya katakan itu namanya bukan berhasil. Tetapi yang namanya sukses apabila Anda punya rumah tangga, keluarga yang baik, keluarga harmonis, keluarga yang sungguh hidup dalam kerukunan, keluarga yang selalu hidup saling mengasihi, dan last yaitu hidup berkelimpahan di dalam hal materi dan keuangan. Itu namanya sukses. Amin. Beri kemuliaan bagi Yesus. Bagus. Saudara, memang seringkali saudara kita ini menghadapi banyak kali kegagalan. Bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali. Ada juga orang yang sampai ribuan kali, saudara. Tapi kadang kita mengalami kegagalan 2, 3 kali, 5 kali, 6 kali, 10 kali, kita sudah bos. Anda melihat yaitu yang namanya KFC, bukan, Kentucky Chicken, Fried Kentucky Chicken. Anda nggak tahu sejarahnya. Bagaimana itu yang namanya Fried Kentucky Chicken bisa sampai menyebar ke seluruh dunia dan sangat terkenal sekali. Dari anak yang kecil dan semua bangsa-bangsa mengenal namanya KFC. Sejarahnya saudara, waktu dia berusia 60 tahun lebih, dia itu mendapatkan uang pensiunan dari, kalau di sini bilang yaitu Centerlink. Dan hanya dapat tidak banyak saudara, $100. Tapi dia mempunyai suatu pemikiran, suatu ide. Dia bilang, bagaimana saya supaya bisa merubah hidup ini, bagaimana saya bisa mencapai hidup yang lebih baik dan hidup berkelimpahan. Akhirnya dia mendapatkan ide. Dia bilang, saya memang punya kemampuan bisa membuat ayam yang enak, menggoreng ayam enak. Saya tahu bumbunya, saya bisa bikin. Resep ini kalau saya jual, saya pasti akan terima uang. Akhirnya dia putuskan untuk menawarkan resep ini atau resep bumbu masak ayam goreng yang lezat ini. Dia mulai dengan sebuah mobil yang sangat jelek sekali. Usianya cukup lanjut, tetapi dia tidak menyerah. Dia mulai menawarkan dari satu tempat ke tempat sampai keluar kota, dari toko ke toko. Namun dia ditolak. Bahkan dia dihina. Bahkan dia diejek dengan kata-kata yang kasar, tidak sopan. Sampai akhirnya dia bilang, saya tidak akan menyerah, saya akan coba lagi. Dengan kendaraan yang sudah tua umurnya, dia berusaha terus. Dia berusaha, dia terus ditolak, dia berusaha lagi. Akhirnya dia berpikir, memang saya... Saudara yang kasih Tuhan, ada yang diberkati oleh tayangan tadi, amin. Beri kemuliaan bagi sekali lagi, haleluya. Jadi saudara, saya percaya setiap kita ini ingin meraih sukses kita ingin berhasil dalam hidup ini. Siapa yang di sini tidak mau berhasil? Ada? Angkat tangan.
Siapa yang bilang, hidupnya udah begini aja lah, biarin aja lah, sampai tua juga begini aja. Emang udah dasar dari sononya begitu. Kalau ada, angkat tangan. Saya percaya setiap orang, baik itu tua, baik itu muda, baik itu masih belum dewasa, pasti ada cita-cita, pasti ada keinginan untuk meraih keberhasilan. Namun untuk meraih suatu sukses itu bukan hal yang mudah, bukan satu hal yang gampang, yang Anda langsung kepengen sesuatu bisa terjadi. Tadi kita mendengar kesaksian dari seorang ibu, dia dalam keadaan susah, dia dalam keadaan sudah tidak berdaya, dia banyak hutang, dia berusaha berkali-kali untuk mencapai sukses, untuk mendapat pemulihan, mendapatkan hidup yang layak, namun tetap gagal. Tapi akhirnya karena dia terus berserah dan dia percaya kepada Yesus dan keyakinan penuh, akhirnya Tuhan pulihkan. Meskipun di saat dia sedang kejepit, meskipun dia di saat sedang keadaan susah, dia mau melakukan kehendak Tuhan. Itulah seorang tantangan bagi kita semua. Apakah kita mau melakukan kehendak Tuhan di saat kita kejepit, di saat kita digerakkan Tuhan melakukan kehendaknya? Maka saudara, hidup ini saya percaya akan diubahkan oleh Tuhan. Dan saya percaya jika Anda gagal, saya katakan coba terus sampai berhasil. Amin. Sebab keberhasilan tidak datang pada satu malam saja atau langsung sekaligus. Tapi yang namanya keberhasilan itu memakan waktu dan menguras tenaga, bahkan ditantang kita untuk meraihnya dengan banyak sekali problem dan situasi. Banyak kali orang mengecewakan kita, banyak kali orang meninggalkan kita, banyak kali orang berkata yang jelek terhadap kita. Namun saya katakan sekali lagi, jika gagal coba terus sampai berhasil. Coba buka di dalam Ibrani 12 ayat 3. Haleluya, puji Tuhan. Ibrani 12:3, Anda katakan pada sebelah, jangan mundur, maju terus. Haleluya. Sudah ketemu? Ibrani 12 ayat 3. Ibrani 12 ayat ketiga. Kalau sudah ketemu, kita baca dengan suara keras bersama-sama ya. Sudah? Oke. 1, 2, 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung batahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudara, perjalanan hidup ini memang ada kalanya kita ada di atas, ada kalanya kita ada di bawah. Dan kita ini nggak bisa tahu apakah besok kita bisa mengalami sesuatu yang baik atau ketibaan berkat yang luar biasa. Juga tidak tahu saudara, besok kita mungkin mengalami sesuatu yang kita tidak inginkan. Hidup ini penuh dengan macam-macam problem dan banyak sekali hal-hal yang kita tidak mengerti. Saudara, memang perjalanan hidup ini harus kita jalani. Meskipun ada suatu hambatan dalam masalah, kita tetap menjalani supaya kita mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu goal. Mungkin Anda di sini student, ingin mencapai goal, ingin lulus ujian, ingin mengalami suatu graduation, ya, atau yang namanya wisuda. Anda mungkin ingin mendapatkan suatu gelar yang Anda rindukan. Mungkin Anda sebagai bisnismen juga Anda merindukan supaya bisnisnya maju, banyak pelangganan, menjadi sokor tokonya, dagangannya. Mungkin juga Anda seorang staff ingin juga mendapat promosi, mendapatkan gaji yang lebih lagi. Mungkin Anda juga seorang ayah, Anda ingin mempunyai rumah tangga yang baik, mempunyai suatu rumah tangga yang harmonis. Atau juga demikian dengan seorang istri, mungkin seorang ibu, Anda berkata, saya ingin suami saya bisa melayani Tuhan dan bisa menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Saya kepengen suami saya bisa benar-benar mengasihi keluarga. Semua itu adalah suatu kerinduan. Amin. Saya mau beritahu kepada Anda,
Suatu sukses itu bukan ditentukan waktu Anda punya banyak uang atau harta. Apabila Anda mencapai sukses karena harta yang banyak dan uang baik, tapi keluarga Anda berantakan dan hancur, saya katakan itu namanya bukan berhasil. Tetapi yang namanya sukses apabila Anda punya rumah tangga, keluarga yang baik, keluarga harmonis, keluarga yang sungguh hidup dalam kerukunan, keluarga yang selalu hidup saling mengasihi, dan last yaitu hidup berkelimpahan di dalam hal material dan keuangan. Itu namanya sukses. Amin. Beri kemuliaan bagi Yesus. Bagus. Saudara, memang seringkali saudara kita ini menghadapi banyak kali kegagalan. Bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali. Ada juga orang yang sampai ribuan kali, saudara. Tapi kadang kita mengalami kegagalan 2-3 kali, 5 kali, 6 kali, 10 kali, kita sudah bosan. Anda melihat yaitu yang namanya KFC, bukan Kentucky Chicken, Fried Kentucky Chicken. Anda nggak tahu sejarahnya, bagaimana itu namanya Fried Kentucky Chicken bisa sampai menyebar ke seluruh dunia dan sangat terkenal sekali dari anak yang kecil dan semua bangsa-bangsa mengenal namanya KFC. Sejarahnya saudara, waktu dia berusia 60 tahun lebih, dia itu mendapatkan uang pensiunan dari, kalau di sini bilang yaitu Centerlink. Dan hanya dapat tidak banyak saudara, $100. Tapi dia mempunyai suatu pemikiran, suatu ide. Dia bilang, bagaimana saya supaya bisa merubah hidup ini, bagaimana saya bisa mencapai hidup yang lebih baik dan hidup berkelimpahan. Akhirnya dia mendapatkan ide, dia bilang, saya memang punya kemampuan bisa membuat ayam yang enak, menggoreng ayam enak. Saya tahu bumbunya, saya bisa bikin. Resep ini kalau saya jual, saya pasti akan terima uang. Akhirnya dia putuskan untuk menawarkan resep ini atau resep bumbu masak ayam goreng yang lezat ini. Dia mulai dengan sebuah mobil yang sangat jelek sekali, usianya cukup lanjut, tetapi dia tidak menyerah. Dia mulai menawarkan dari satu tempat ke tempat sampai keluar kota, dari toko ke toko. Namun dia ditolak, bahkan dia dihina, bahkan dia diejek dengan kata-kata yang kasar, tidak sopan. Sampai akhirnya dia bilang, saya tidak akan menyerah, saya akan coba lagi. Dengan kendaraan yang sudah tua umurnya, dia berusaha terus. Dia terus ditolak, dia berusaha lagi. Akhirnya dia berpikir, memang saya... Saudara yang kasih Tuhan, ada diberkati oleh tayangan tadi, amin. Beri kemuliaan bagi sekali lagi, haleluya. Jadi saudara, saya percaya setiap kita ini ingin meraih sukses kita ingin berhasil dalam hidup. Siapa yang di sini tidak mau berhasil? Ada? Angkat tangan. Siapa yang bilang, hidupnya udah begini aja lah, biarin aja lah, sampai tua juga begini aja. Emang udah dasar dari sononya begitu. Kalau ada, angkat tangan. Saya percaya setiap orang, baik itu tua, baik itu muda, baik itu masih belum dewasa, pasti ada cita-cita, pasti ada keinginan untuk meraih keberhasilan. Namun untuk meraih suatu sukses itu bukan hal yang mudah, bukan satu hal yang gampang yang Anda langsung kepengen sesuatu bisa terjadi. Tadi kita mendengar kesaksian dari seorang ibu, dia dalam keadaan susah, dia dalam keadaan sudah tidak berdaya, dia banyak hutang, dia berusaha berkali-kali untuk mencapai sukses, untuk mendapat pemulihan, mendapatkan hidup yang layak, namun tetap gagal. Tapi akhirnya
dia terus berserah dan dia percaya kepada Yesus dan keyakinan penuh, akhirnya Tuhan pulihkan. Meskipun di saat dia sedang kejepit, meskipun dia di saat sedang keadaan susah, dia mau melakukan kehendak Tuhan. Itulah saudara tantangan bagi kita semua. Apakah kita mau melakukan kehendak Tuhan di saat kita kejepit, di saat kita digerakkan Tuhan melakukan kehendaknya? Maka saudara, hidup ini saya percaya akan diubahkan oleh Tuhan. Dan saya percaya jika Anda gagal, saya katakan coba terus sampai berhasil. Amin. Sebab keberhasilan tidak datang pada satu malam saja atau langsung sekaligus. Tapi yang namanya keberhasilan itu memakan waktu dan menguras tenaga. Bahkan ditantang kita untuk meraihnya dengan banyak sekali problem dan situasi. Banyak kali orang mengecewakan kita, banyak kali orang meninggalkan kita, banyak kali orang berkata yang jelek terhadap kita. Namun saya katakan sekali lagi, jika gagal coba terus sampai berhasil. Coba buka di dalam Ibrani 12 ayat 3. Haleluya. Puji Tuhan. Ibrani 12:3, Anda katakan pada sebelah, jangan mundur, maju terus. Haleluya. Sudah ketemu? Ibrani 12 ayat 3. Ibrani 12 ayat ketiga. Kalau sudah ketemu, kita baca dengan suara keras bersama-sama ya. Sudah? Oke. 1, 2, 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudara, perjalanan hidup ini memang ada kalanya kita ada di atas, ada kalanya kita ada di bawah. Dan kita ini nggak bisa tahu apakah besok kita bisa mengalami sesuatu yang baik atau ketibaan berkat yang luar biasa. Juga tidak tahu saudara, besok kita mungkin mengalami sesuatu yang kita tidak inginkan. Hidup ini penuh dengan macam-macam problem dan banyak sekali hal-hal yang kita tidak mengerti. Saudara, memang perjalanan hidup ini harus kita jalani. Meskipun ada suatu hambatan dalam masalah, kita tetap menjalani supaya kita mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu goal. Mungkin Anda di sini student, ingin mencapai goal, ingin lulus ujian, ingin mengalami suatu graduation, ya, atau yang namanya wisuda. Anda mungkin ingin mendapatkan suatu gelar yang Anda rindukan. Mungkin Anda sebagai businessman juga Anda merindukan supaya bisnisnya maju, banyak pelangganan, menjadi sokor tokonya, dagangannya. Mungkin juga Anda seorang staff ingin juga mendapat promosi, mendapatkan gaji yang lebih lagi. Mungkin Anda juga seorang ayah, Anda ingin mempunyai rumah tangga yang baik, mempunyai suatu rumah tangga yang harmonis. Ada juga demikian dengan seorang istri, mungkin seorang ibu, Anda berkata, saya ingin suami saya bisa melayani Tuhan dan bisa menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Saya kepengen suami saya bisa benar-benar mengasihi keluarga. Semua itu adalah suatu kerinduan. Amin. Saya mau beritahu kepada Anda, suatu sukses itu bukan ditentukan waktu Anda punya banyak uang atau harta. Apabila Anda mencapai sukses karena harta yang banyak dan uang banyak, tapi keluarga Anda berantakan dan hancur, saya katakan itu namanya bukan berhasil. Tetapi yang namanya sukses apabila Anda punya rumah tangga, keluarga yang baik, keluarga harmonis, keluarga yang sungguh hidup dalam kerukunan, keluarga yang selalu hidup saling mengasihi, dan last yaitu hidup berkelimpahan di dalam hal materi dan keuangan. Itu namanya sukses. Amin. Beri kemuliaan bagi Yesus. Bagus. Saudara, memang seringkali saudara kita ini menghadapi banyak kali kegagalan. Bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali. Ada juga orang yang sampai ribuan kali saudara. Tapi kadang kita mengalami kegagalan 2, 3 kali, 5 kali, 6 kali, 10 kali kita sudah bosan. Anda melihat
yaitu yang namanya KFC, bukan, Kentucky Chicken, Fried Kentucky Chicken. Anda nggak tahu sejarahnya, bagaimana itu namanya Fried Kentucky Chicken bisa sampai menyebar ke seluruh dunia dan sangat terkenal sekali dari anak yang kecil dan semua bangsa-bangsa mengenal namanya KFC. Sejarahnya saudara, waktu dia berusia 60 tahun lebih, dia itu mendapatkan uang pensiunan dari, kalau di sini bilang yaitu Centerlink. Dan hanya dapat tidak banyak saudara, $100. Tapi dia mempunyai suatu pemikiran, suatu ide. Dia bilang, bagaimana saya supaya bisa merubah hidup ini, bagaimana saya bisa mencapai hidup yang lebih baik dan hidup berkelimpahan. Akhirnya dia mendapatkan ide, dia bilang, saya memang punya kemampuan bisa membuat ayam yang enak, menggoreng ayam yang enak. Saya tahu bumbunya, saya bisa bikin. Resep ini kalau saya jual, saya pasti akan terima uang. Akhirnya dia putuskan untuk menawarkan resep ini atau resep bumbu masak ayam goreng yang lezat ini. Dia mulai dengan sebuah mobil yang sangat jelek sekali, usianya cukup lanjut, tetapi dia tidak menyerah. Dia mulai menawarkan dari satu tempat ke tempat sampai keluar kota, dari toko ke toko. Namun dia ditolak, bahkan dia dihina, bahkan dia diejek dengan kata-kata yang kasar, tidak sopan. Sampai akhirnya dia bilang, saya tidak akan menyerah, saya akan coba lagi. Dengan kendaraan yang sudah tua umurnya, dia berusaha terus. Dia terus ditolak, dia berusaha lagi. Akhirnya dia berpikir, memang